Silakan dimulai. Nah, ini. Ternyata saya masih anu. Beliau Pak Ade, saya mulai nggih. Nggih. Monggo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua. Kita pagi ini Minggu 27 Februari 2022. Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Bila ada yang kurang sehat, semoga dengan yoga pagi ini kita akan menjadi sehat kembali. Yoga pagi ini akan dibimbing oleh Bli Ode dengan bintang tamu kita Pak Sunarwi. Semoga memberikan inspirasi, semangat kepada kita semua untuk berlatih yoga, bahwa di umur berapapun kita bisa memulai yoga dan insya Allah menjadi lebih sehat, lebih produktif dengan kita beryoga. Terima kasih karena sudah menunjukkan pukul 7.47 dan alhamdulillah peserta pagi ini sudah masuk 41 orang. Mungkin kita segera mulai saja. Tema kita hari ini ada ayam-ayaman ya, Beli ya? Wah, saya lama nggak ayam-ayaman ini, wah nanti kayaknya jungkel. Ayamnya guling. Silahkan Bli Ode untuk dimulai. Baik, terima kasih Mbak Ainun, terima kasih teman-teman semua Gagama Yoga. Jadi yang semua ada di sini, walaupun bukan alumni Gajah Mada, kita sebut Gagama Yoga saja. Hari ini saya seperti biasa masih pada yoga asana basic ya. Kemudian sesuai permintaan ada bakasana sebentar, kemudian permintaan untuk perkuatan di lutut ya. Jadi salah satunya adalah sarpa atau gerakan ular ya. Nanti akan saya contohkan. Seperti biasa kita duduk sikap Vajrasana, metimpuh ya. Orang Bali bilang metimpuh. Ya, duduk Vajrasana, berdiri di atas dua tumit, duduk di atas tumit kakinya. Jadi duduk di atas kedua tumit kakinya bersimpuh. Yang lain. Ya Pak, sudah mulai Pak. Oke, pastikan duduk nyaman, tulang belakang tegak. Kemudian tangan di atas paha. Kalau sudah merasa nyaman, silakan pejamkan mata. Bernapas tenang, bernapas perlahan. Tugas kita saat ini hanyalah mengamati setiap tarikan nafas maupun hembusan nafas. Amati saja nafas masuk, nafas keluar. Ya, cukup tetap pejamkan mata, silakan. Sebelum mulai kita berdoa sejenak menurut cara dan keyakinan masing-masing. Silakan.
Ya, cukup satukan tangan di depan dada, kemudian gosok-gosokkan tangannya sampai hangat, tempelkan di pipi kiri kanan, dorong ke belakang. Sedikit ditarik matanya keluar, otot-otot luar. Ya, cukup. Silakan buka mata perlahan. Kita akan lakukan pernapasan keras. Jadi 2 pernapasan keras. Pertama adalah kapalabhati. Ya. Jadi seperti minggu lalu dari Maningrum, kapalabhati kita hanya berkonsentrasi pada saat melepas napas. Bagi teman-teman yang baru, tangannya boleh di bawah pusar, sedikit di bawah pusar. Udah tarik nafas, lepas napas, tekan perutnya ke dalam. Tekan perutnya ke dalam. Tidak usah memikirkan narik nafas, pikirkan lepas napas saja. Lepaskan sekuat-kuatnya. Ya. Jadi tidak memikirkan narik nafasnya, hanya melepas nafas saja. Tarik nafas, tidak lepas. Ya, kita akan lakukan 3 putaran. Putaran pertama 10 kali pelan. Putaran kedua 20 kali, sedikit lebih cepat, sedikit lebih kuat. Nanti putaran ketiga 40 kali. Jadi ramanya begini. Putaran pertama, ya. Bagi yang sudah biasa, bebaskan tangannya. Hanya kempeskan perutnya. Nanti putaran kedua sedikit lebih cepat. Ya. Putaran ketiga secepat-cepatnya. Ya. Putaran ketiga kita 40 kali. Baik, persiapkan diri. Bagi yang sudah terbiasa, tangannya di masing-masing lutut. Bagi yang belum biasa, tangannya dipusar, tekan ke dalam. Lepas nafas. Mari. Pastikan kita pejamkan mata. Putaran pertama 10 kali. Tarik nafas. Kita mulai. Ya, cukup. Tetap pejamkan mata. Kembali bernapas normal. Bebaskan tangannya. Kembali di atas lutut. Di atas paha. Bernapas normal. Putaran kedua 20 kali. Lakukan sedikit lebih cepat, sedikit lebih kuat. Silakan. Boleh tangannya dipusar, yang sudah biasa bebaskan tangannya. Pejamkan mata, tarik nafas. Kita mulai. Ya, cukup. Tetap pejamkan mata. Kembali bernafas normal. Rasakan sensasi yang ada di sekitar mata, seputar rongga pernapasan kita. Putaran ketiga. Saya contohkan dulu, tarik nafas, kemudian lepas. Lepas. Tidak usah memikirkan menarik nafas, karena tarikan nafas kita pasif. Ya. Mari pejamkan mata. Lakukan semampunya. Tarik nafas. Kita lakukan 40 kali. Mulai. Ya, cukup. Tetap pejamkan mata. Kembali bernafas normal. Kembali bernafas normal. Ya, cukup. Buka mata perlahan. Kapalabhati
tarikan nafasnya pasif, jadi tidak usah memikirkan tarikan nafas, jadi kita hanya melepas nafas. Ya. Jadi Kapalabhati bukan termasuk pranayama, itu hanya latihan dasar supaya kita biasa pada saat menarik nafas kita kembungkan perut, lepas nafas, lepaskan perut. Jadi target kita adalah pernapasan bayi, pernapasan yoga penuh. Ya. Jadi dengan pernapasan yoga penuh, secara umum kita bisa katakan kita merilis stres, ya, menghilangkan stres. Berikutnya, karena ini juga ada permintaan pernapasan keras, bastrika. Jadi sama pernapasan keras, jadi tetapi tarikan nafasnya ditarik, kedengaran suaranya. Lepas nafas. Jatuhkan sikunya, hanya jatuhkan saja rileks, tidak ditahan. Ya, tidak ditahan separuh begini, supaya tidak tegang di bahu. Jadi tarik nafas, lepas, sentuhkan sikunya di kiri kanan, busuk. Jadi tarikan nafasnya juga ditarik, tarik, lepas, ya. Bagi yang sudah merasa sakit di pergelangan kakinya karena bersimpu, boleh jinyitkan dulu, ya. Kemudian duduk bersimpu lagi. Atau boleh kedua kaki juga menjinjit, tidak apa-apa. Ini sedikit lebih membangkitkan, sedikit lebih kuat. Kemudian duduk di atas tumitnya. Oke. Ini akan sedikit lebih kuat, efeknya juga akan sedikit lebih ke dalam. Mari. Jadi saya contohkan dulu, tangan di kiri kanan, jempol dijepit dengan keempat jari, gini. Jadi tarik nafas, buka di atas. Udah lepas nafas, jepit lagi jempolnya dengan keempat jari. Ya, mari. Tangan di kiri kanan, jepit jempol dengan keempat jari, pejamkan mata. Putaran pertama pelan, seperti biasa. 1, 2, 3. Ya, cukup. Turunkan tangannya di atas paha, tetap pejamkan mata, kembali bernafas normal. Pernafasan bastrika akan mengurangi tekanan di seputar rongga bernapas kita, sehingga membersihkan di rongga sinusitis kita. Putaran kedua, 20 kali. Lakukan sedikit lebih kuat, sedikit lebih cepat. Mari, tangan di kiri kanan. Jepit jempol dengan keempat jari, kepalkan. Kita lakukan 20 kali. Pejamkan mata. 1, 2, 3. Ya, cukup. Tetap pejamkan mata. Kembali bernapas normal. Bebaskan tangannya. Telapak tangan di atas paha. Rilekskan nafasnya. Kemudian amati di sekitar rongga pernapasan kita. Di sekitar mata. Baik, yang terakhir. 30 kali. Lakukan lebih cepat, lakukan lebih kuat. Bagi yang sudah sakit kakinya boleh duduk bersila, tidak apa-apa. Tapi tenaganya akan sedikit berkurang, hentakannya di perut akan sedikit berkurang. Ya. Saya contohkan putaran ketiga. Saya contohkan dulu yang lebih cepat, lebih kuat dari 1, 2, 3. Ya, seperti itu ya, secepat-cepatnya. Mari, tangan di kiri kanan. Pejamkan mata. Putaran ketiga, 30 kali. 1, 2, 3.
Ya, cukup. Tetap pejamkan mata, kembali amati nafasnya. Ya, cukup. Buka mata perlahan. Ini akan membuat kita sedikit berkeringat. Ya. Kemudian bagi yang ada tekanan darah rendah, biasanya agak puyeng di awal. Kemudian kalau sudah agak lama, kita akan merasakan mata sedikit jauh lebih terang. Ya. Mari angkat kedua tangannya ke atas, masih bersibuk. Kemudian jatuhkan badan ke depan. Sasana. Sasana, sentuhkan bokongnya di bumi, sentuhkan keningnya ke matras, bernapas normal. Sentuhkan bokongnya di bumi, sentuhkan keningnya ke matras, bernapas normal. Bernapas normal. Mari tegakkan badan, angkat kedua tangan, tarik nafas, angkat kedua tangan ke atas, kuatkan perutnya, lepas nafas, buka badan ke kiri, tulang belakang tetap tegak, pandangannya ke belakang, bernafas normal, pandangannya ke belakang, bernafas normal. Kembali angkat kedua tangan, tarik nafas, lepas nafas, putar ke kanan, kuatkan perutnya, pandangan ke belakang. Angkat dari kedua tangan ke atas, tarik nafas, lepasnya kembali ke depan. Sentuhkan keningnya ke matras, dorong kedua tangan ke depan, bernafas normal. Kedua tangan lurus, jari-jari tangan dibuka kuat, perlahan dorong badannya ke depan, kobra, menjaga sana. Kedua siku masih sedikit ditekuk, pandangan ke depan. Tarik nafas, lepas nafas, dorong badan ke belakang, sikap meja. Jatuhkan kepala, angkat kuat punggungnya melengkung ke atas, dekatkan badannya ke dada, bernafas normal. Tarik nafas, mendorong, jatuhkan perutnya, tekan perut ke bawah, kemudian tarik kuat lehernya ke atas. Lepas nafas, lengkungkan punggung, dorong lagi badannya ke belakang, tidak kunci. Sentuhkan bokongnya di tumit, sentuhkan kedua ke matras, bernafas normal. Satu putaran lagi, dorong perlahan ke depan, kobra, tarik nafas, lepas nafas meja, kembali jatuhkan kepala, angkat kuat punggungnya ke atas, tarik nafas, mendorong, jatuhkan perut, tarik kuat leher ke atas, lepas nafas, lembutkan punggung, dorong badan ke belakang, kembali sikat gigi. Jinjitkan kakinya, telapak kaki menjinjit, kemudian angkat kedua lututnya, kedua lutut masih sedikit ditekuk, dekatkan perutnya ke paha, pandangan ke belakang, bernafas normal, bernafas normal, masih ditekuk lututnya, dekatkan perutnya ke paha, rilekskan dulu nafasnya. Ya, luruskan kedua kaki, tekan kuat bibirnya ke bawah, adu muka, swanasana, bernafas normal, bernafas normal. Mari kaki kiri ke depan, di antara kedua tangan, pastikan di antara kedua tangan, turunkan lutut kanan, tegakkan badan, angkat kedua tangan ke atas, tekan lagi punggung ke bawah, pandangan jari tangan di atas,
Tekan pinggulnya lebih kuat lagi sampai batas sakit di pangkal paha kanan. Tarik nafas. Lepas, dorong pinggul ke belakang, paha kanan tegak, kaki kiri lurus. Jatuhkan badan pelan. Tekan dulu lutut kirinya dengan dua tangan. Dekatkan perut ke paha, ditahan pada batas sakitnya. Ditahan di ujung kemampuan. Yang sudah kuat boleh turunkan tangan, dekatkan wajah ke kaki kiri, bernapas normal. Cukup, kembali dorong ke depan, tetap kita buat pinggul ke bawah, tegakkan satu tangan di atas, putar badan ke kanan, putar saja bahunya, badan di belakang, pandangan ke tubuh kaki kanan di belakang. Ya, cukup, kembali ke depan, turunkan pelan. Yuk, kaki kiri ke belakang, kembali, adu buka sana. Silakan, tekuk lutut kiri kanan bergantian, pelan, tetapi kuat. Karena sekarang harus terik dua kaki, bernapas normal. Tekuk lutut kiri kanan bergantian, pelan tetapi kuat. Mari, kaki kanan ke depan, di antara kedua tangan. Turunkan lutut kiri, tegakkan badan. Angkat kedua tangan ke atas, tekan lagi pinggul ke bawah, tarik dua tangan ke atas. Bernafas normal, bernafas normal. Tarik nafas. Lepas, dorong pinggulnya ke belakang, paha kiri tegak, kaki kanan lurus, jatuhkan lagi badannya pelan. Bagian baru, tekan saja lututnya dengan kedua tangan supaya tetap lurus, ditahan pada badan sakitnya. Yang sudah kuat boleh turunkan tangannya dekatkan wajah ke kaki kanan. Cukup, dorong lagi ke depan. Tetap tekan kuat pinggulnya ke bawah, satukan tangan di atas, tarik nafas. Tangannya tegak kuat ke atas, putar badan ke kiri, lihat tubuh kaki kiri di belakang. Pinggulnya tidak didorong ke depan. Masih ada sakit di pangkal paha kirinya. Cukup, kembali ke depan, turunkan pelan. Kaki kiri ke depan, gantungkan kepalanya, rileks. Dekatkan wajahnya ke kaki, bernafas normal. Ya, cukup. Angkat kepala, tegakkan badan, tarik nafas. Angkat dua tangannya ke atas, kencangkan perut, tarik dua tangannya ke atas. Lepas nafas. Tangan di dada. Pejamkan mata, bernafas normal. Cukup, bebaskan tangan. Mari kita lakukan Surya Namaskara. Tetap duduk matras, tangan di dada. Duduk matras, tangan di dada, tarik nafas, angkat dua tangan ke atas, dorong ke belakang. Lepas nafas, pelan tetapi kuat, sentuh tangan, dekatkan wajah ke kaki, atau lutut. Kaki kiri jauh ke belakang. Turunkan lutut kiri, angkat dada, pandangan ke atas, bernafas normal. Kedua tangan digantungkan rileks, amati nafasnya. Cukup, turunkan tangan, kaki kanan ke belakang, adu buka sana, duduk. Astanga Namaskara, lutut, dada di antara kedua tangan, bahu di depannya. Tarik nafas, dorong sedikit ke depan, kobra, juga wacana. Lepas nafas, kembali, adu buka,
suara sana. Kaki kiri ke depan di antara kedua tangan. Berusaha di kanan. Angkat dada, pandangan ke atas. Bernafas normal. Pandangannya ke atas, tidak memejamkan mata. Cukup berubah pelan. Kaki kanan ke depan. Pada laksana cukup dekatkan derajat kaki. Tarik nafas, angkat tangan ke atas. Lepas nafas. Tangan di dada. Pejamkan mata. Bernafas normal. Kembali buka mata, angkat kedua tangan ke atas, tarik nafas, kita lakukan sedikit lebih cepat. Lepas nafas pada hasasana. Sujud. Kaki kanan jauh ke belakang, angkat dada, pandangan ke atas, bernafas normal. Bernafas normal. Cukup turunkan pelan. Kaki kiri ke belakang. Ada juga suara sana. Astaga, namaskara, lutut, dada, dagu. Juga masalah tarik nafas. Kedua siku, batu sedikit ditekuk. Lepas nafas kembali. Ada buka suara sana. Kaki kanan ke depan. Di antara kedua tangan, angkat dada, pandangan ke atas, bernafas normal. Cukup turunkan pelan. Kaki kiri ke depan. Sujud pada hasasana. Tarik nafas, angkat dua tangan ke atas, dorong belakang. Lepas nafas. Tangan di dada. Pejamkan mata, bernafas normal. Amati nafasnya. Cukup, bebas tangan. Silakan gerak-gerakan badannya. Rilekskan dulu nafasnya. Mari kita lanjut, masih biasa. Tetap berdiri di ujung matras. Tangan di dada. Tarik nafas dari samping. Tarik kedua tangan ke atas. Kuatkan perutnya. Kencangkan perutnya. Ya. Tekuk kedua lututnya. Ditahan. Kata sana. 2 kali tarik nafas. Lepas nafas. Tarik nafas. Lepas nafas. Angkat pelan ke atas nafas. Lepas. Jatuhkan badan pelan ke depan. Sujud. Angkat kepala ke bawah, tarik nafas, lihat ke depan. Lepas nafas. Kaki kiri ke belakang. Kanan ke belakang papan. Badannya lurus seperti papan. Ya. Tangannya tegak. Pandangan ke depan. Pandangan ke depan. Tarik nafas. Kita push up. Lepas nafas. Saya tidak kuat. Kalau tidak kuat, kita lebih dulu. Tarik nafas. Kedua bukaan pada sana. Kedua tangan sekarang lurus. Tarik kuat lehernya ke atas. Cukup angkat perlahan. Aduh bukaan suara sana. Bernafas normal. Ditahan sebentar di sini. Amati nafasnya. Kaki kiri ke depan. Di antara kedua tangan. Tegakkan badan. Angkat kedua tangan ke atas. Tekan lagi badan di bawah. 2 kali tarik nafas. Lepas nafas.
Tarik nafas. Lepas nafas. Sekali lagi tarik nafas. Lepas turunkan tangan kiri ke depan, tangan kanan ke belakang. Ditahan sebentar, bernafas normal. Bernafas normal. Cukup. Tekan buat pinggulnya ke bawah. Sekarang angkat tangan kirinya ke atas. Badannya tetap ditekan kuat. Pandangan ke tangan kiri di atas. Kemudian amati nafasnya. Cukup. Bentangkan tangan. Mari putar. Turunkan tangan kanan. Tarik buat tangan kirinya ke atas. Tangan ke tangan kiri di atas. Bernafas normal. Pandangan ke tangan kiri di atas. Putar badannya dengan kuat. Kemudian tarik tangan kirinya ke atas. Cukup. Turunkan pelan. Dorong pinggul ke belakang. Kedua kaki lurus. Pandangan ke depan. Kedua kaki lurus. Pandangan ke depan. Tarik nafas. Pandangan ke depan. Lepas nafas, jatuhkan badannya pelan. Dekatkan saja perutnya ke paha. Dekatkan perutnya ke paha kiri. Ditahan pada batas sakitnya. Cukup, dongakkan kepala, lihat ke depan. Mari, angkat tangan kanannya ke atas. Trikonasana. Kedua kaki tetap lurus. Tarik kuat tangan kanannya ke atas, tangan kanannya rileks supaya tidak cepat capek. Tangan kanannya tegak saja ke atas. Ya, cukup. Turunkan tangan kanan. Mari. Menghadap ke putar badan ke kanan. Menghadap ke kiri. Pandangannya buka saja kakinya, pandangan ke depan, turunkan tangan. Mari, angkat telapak tangannya saja, tarik nafas, tekuk sikunya. Tekuk sikunya, lepas nafas, turunkan sikunya. Ditahan sebentar. Boleh bentuk lututnya, tidak apa-apa. Kemudian turunkan kepalanya, sentuhkan kepalanya di bawah. Lakukan ujung kemampuan. Bernafas normal. Sentuhkan saja kepalanya di bawah. Terasa agak aneh sedikit karena kepalanya di bawah. Amati nafasnya. Tidak ada apa-apa. Amati saja nafasnya. Meneguk lutut juga tidak apa-apa sedikit. Ya. Cukup. Kembali dongakkan kepala. Luruskan tangannya. Mari kita geser. Duduk ke tumit kaki kanan. Kaki kanan. Tegakkan badan. Saya contohkan dulu ya. Ada pesanan untuk memperkuat lutut ya. Jadi lakukan gerakan ulang. Saya contohkan dulu, tarik nafas. Ini saya contohkan dulu. Lepas nafas, jatuhkan badan. Tekan badan di bawah, bentuk tetap di bawah. Kemudian geser ke kiri pelan-pelan. Lalu tegakkan badan, gigitkan kaki kiri, duduk di atas tumit kaki kiri, tarik nafas. Kemudian lepas nafas lagi. Yang tidak kuat, lututnya yang tidak kuat, boleh turunkan tangannya ke kiri. Gigitkan kaki kanan, tegakkan badan, tarik nafas. Yang tidak kuat, boleh turunkan tangannya. Mari, duduk di tumit kaki kanan. Badannya tegak. Telapak tangan di bahu. Tarik nafas. Lepas nafas, jatuhkan badan ke depan. Kalau tidak kuat, boleh turunkan tangannya. Kemudian geser ke kiri. Tekan buat badan ke bawah. Tegakkan badan, tarik nafas. Lepas nafas, jatuhkan lagi pelan. Geser kembali ke kanan. Tegakkan badan, tarik nafas. Mari buka tangannya. Siku kanan. Siku kanan di bawah lutut kanan. Tarik tangan kanan ke belakang. Sudah. Siku kanan di bawah lutut kanan. Tarik tangan kirinya ke atas ke belakang. Pandangan ke tangan kiri di atas.
Ya, cukup turunkan tangan kiri. Mari melangkah ke depan ke arah kaki kiri. Yuk, ke arah kaki kiri. Tangan kanan ke depan, tangan kiri keluar. Mari pandangan ke depan, kaki kiri rata ke belakang, tarik nafas. Lepas nafas, kita pusat jatuh ke belakang. Tarik nafas, kobra. Lepas nafas, ada buka sana. Bernafas normal. Bernafas normal. Bernafas normal. Mari kaki kanan ke depan di antara kedua tangan. Ingat ya, kaki kanan di depan. Saya di sini bolak-balik supaya nanti tidak membelakangi lensa, tidak membelakangi kamera. Yuk, kaki kanan di depan. Tekuk lutut kanannya, tarik kuat tangan ke atas. 2 kali tarik nafas, lepas nafas. Tarik nafas, lepas tangan kanan ke depan, tangan kiri ke belakang. Pandangan ke tangan kanan ke depan. Mula Vajrasana 2. Tekan kuat dari pinggulnya ke bawah, baru tarik tangan kanannya ke belakang. Pandangan ke tangan kanan di belakang, amati nafasnya untuk menjaga keseimbangan. Cukup bentangkan tangan, kemudian putar tangannya pelan. Turunkan tangan kiri di dekat telapak kaki kanan, tarik dua tangan kanannya ke atas. Pandangan ke tangan kanan di atas. Pandangan ke tangan kanan di atas. Ya, cukup turunkan tangan kanan. Dorong pinggul ke belakang, biasa. Kedua kaki lurus, pandangan ke depan. Tarik nafas, lepas nafas, jatuhkan badannya. Dekatkan dulu perutnya ke paha kanan. Kalau sudah agak kuat, boleh turunkan lagi badannya, dekatkan wajah ke kaki kanan. Cukup mengubahkan kepala, lihat ke depan. Tangan kanan boleh pegang pergelangan kaki kanan. Baru angkat tangan kirinya ke atas. Trikonasana. Pandangan ke tangan kiri di atas. Tangan kiri di atas. Yang sudah kuat, boleh tempelkan telapak tangan kanannya di depan. Tangan kanan, tangan kiri, satu garis lurus. Rasakan tarikan kuat di pinggang sebelah kiri. Pandangan ke tangan kiri di atas. Ya, cukup turunkan tangan kiri. Mari putar lagi badan ke kiri. Menghadap ke lensa lagi. Pandangan ke depan. Kita ulang lagi. Tarik nafas. Angkat telapak tangan saja ke siku. Pandangan kita ke depan. Lepas nafas. Turunkan sikunya. Ditahan sebentar. Pasti diulangkan kepalanya. Lalu pelan-pelan turunkan kepalanya. Sentuhkan kepalanya di matras. Nikmati saja dulu pose ini, nikmati nafasnya, jangan panik. Ya, sekali-sekali kita kasih kepala di bawah, tetap dengan tenang, tetap menikmati nafasnya. Ya, cukup mengangkat kepala, lihat ke depan. Mari kita geser ke kiri, duduk di tumit kaki kiri. Tegakkan badan. Kita lakukan lagi sarpa. Tegakkan badannya, duduk di tumit kaki kiri. Tangan di bahu, tarik nafas. Kita ulang lagi seperti arah. Lepas nafas, jatuhkan badan ke depan, tekan di bawah, kemudian geser ke kanan. Dan tidak kuat, turunkan saja tangan. Tegakkan badan, kembali tarik nafas. Duduk di tumit kaki kiri. Telapak kaki kanan menjinjit. Tarik nafas sekali lagi. Lepas nafas, jatuhkan pelan. Kemudian geser ke kiri.
tegakkan badan, jingkirkan kaki kiri, duduk di tulik kaki kiri, tarik nafas. Mari buka tangannya, paha kiri tetap tegak lurus, kemudian siku kiri di bawah lutut kiri, tekan. Tangan kiri di bawah lutut kiri, baru tarik tangan kanannya ke belakang. Ditahan sebentar. Ya, cukup. Turunkan tangannya. Pandangan ke jari kaki kanan di depan. Pandangan ke jari kaki kanan di depan. Mari, tangan kiri ke depan, tangan kanan keluar. Yuk, kaki kiri kuat lurus ke belakang. Mari, kaki kanan ke atas ke belakang, tarik nafas. Kita pusat lagi. Lepas nafas, jatuh pelan. Kalau tidak kuat, sentuhkan lutut kiri dulu. Tarik nafas, cobra. Kita istirahat. Dorong badan ke belakang. Sentuhkan bokongnya di bumi. Sentuhkan kulitnya ke matras. Bernafas normal. Nikmati nafasnya, amati nafasnya, amati detak jantungnya, bernafas normal. Ya, cukup tegakkan badan. Silakan yang mau lap keringat, yang mau minum sedikit, boleh sedikit saja membasahi tenggorokannya. Jangan banyak-banyak, ya, basahi tenggorokannya. Ya, mari selanjutnya kita akan lakukan keseimbangan kaki sebentar saja sebelum melakukan keseimbangan tangan. Ayam bakasana. Mari berdiri di tengah matras. Berdiri di tengah matras, tegakkan badan. Kita lakukan tata rajasana. Pandangan dalam setiap lakukan keseimbangan kaki, pastikan pandangan kita satu titik di lantai, ya. 3 meter atau 2 meter di depan di lantai satu titik, ya. Supaya kita bisa berkonsentrasi, kemudian amati nafasnya. Mari, kaki kiri ke belakang, ambil dengan tangan kiri dari dalam, ditahan dulu. Angkat tangan kanan ke atas, tarik nafas. Lepas, jatuhkan badan ke depan, tendang kuat ke belakang. Ditahan di sini, tidak menahan nafasnya, bernafas normal. Amati nafasnya. Amati nafasnya, bernafas normal. Bebaskan pelan. Baik, gerak-gerakan kakinya. Yuk, silakan dicoba lagi. 1, pandangan satu titik di lantai, 2 atau 3 meter di depannya. Kemudian 2, jaga nafasnya, amati nafasnya. Getaran badan akan berkurang. Ya. Mari, angkat lagi kaki kiri, ambil dari dalam dengan telapak tangannya. Telapak kaki diambil dari dalam. Kalau dari luar, itu cenderung ditarik keluar kakinya. Jadi telapak kaki kiri ada di dalam telapak kaki kirinya. Tendang kuat, semakin ditendang akan semakin seimbang. Bernafas normal, nikmati nafasnya. Ya, cukup, bebaskan pelan. Bagus, Marosa, ternyata. Baik, silakan kaki kanan. Ambil dari dalam, ya. Telapak kaki kanan ambilnya dari dalam. Tidak di luar, supaya lebih badannya bisa fokus ke dalam. Oke, kaki kanan, tendang kuat ke atas, kemudian jatuhkan badan pelan.
ditahan. Bagi yang sudah stabil boleh turunkan tangan kirinya menyentuh di matras, ditahan. Lakukan di ujung kemampuan, bernapas normal. Amati napasnya, bernapas normal. Bagi yang sudah lakukan boleh bebaskan. Bagi yang mau menahan, ditahan sebentar. Ya, cukup. Gerak-gerakan dulu badannya. Boleh dicoba sekali lagi, ya, supaya lebih. Kalau kita mencoba berikutnya akan jauh merasa lebih tenang, ya. Nafasnya dan getaran badannya juga jauh lebih bagus. Mari kaki kanan ke belakang, ambil dari dalam, kemudian tendang kuat ke belakang, jatuhkan badan ke depan. Tahan, tendang kuat kakinya, pandangan 1 titik, 2-3 meter di depan. Kalau sudah merasa aman, turunkan tangan kirinya, ditahan, bernapas normal. Nikmati nafasnya. Ya, cukup. Bernapas normal. Nikmati gerak-gerakan badannya. Ya, berikutnya angkat kaki kanan, lakukan saja di ujung kemampuan. Ke depan, buka lutut kanannya, ke samping kanan. Tangan kiri boleh di pinggang, ditahan. Kalau mau lebih dalam, lebih kuat lagi, boleh ambil jempol kaki kanannya, tendang kuat ke samping kanan, kemudian angkat kaki kirinya ke atas. Ditahan di ujung kemampuan. Kemudian di depan, jaga nafasnya. Jaga nafasnya, pandangan 1 titik, bernafas normal. Kalaupun menekuk kaki itu tidak apa-apa. Ini adalah soal keseimbangan saja. Jadi kaki masih boleh ditekuk, ya. Nanti lama-lama kita akan terbiasa ya. Keseimbangan itu sendiri, dorong. Tidak apa-apa di sini ditahan, ataupun begini tidak apa-apa. Ini adalah persoalan keseimbangan saja. Tarik kuat tangannya ke atas, nikmati nafasnya. Oke. Baik, ya, banyak yang bagus. Yang penting kita belajar mengurangi rasa takut kita, ya, mengelola rasa takut kita. Baik, sekarang kita coba kaki kiri. Bagus, Mbak Inge Chandra, sudah tenang. Mari kaki kiri, angkat ke depan, ditekuk dulu ke depan. Kemudian buka ke samping kiri, ditahan. Tangan masih di pinggang, nanti ambil jempol kaki kiri, baru angkat tangan kanannya, berbadan simbang, tendang kuat kaki kirinya ke samping, ditahan, bernafas normal. Amati saja nafasnya. Tidak penting apakah kaki kirinya lurus atau tidak, yang penting berdiri dengan 1 kaki kanan. Nikmati getaran badannya, amati nafasnya. Ya, cukup turunkan. Lakukan saja, kalaupun jatuh bangun lagi, nikmati nafasnya. Begitu jatuh, nikmati lagi nafasnya, angkat lagi, jatuh lagi. Ya, semakin sering jatuh akan membuat kita lebih waspada. Mari, berikutnya seperti biasa, keseimbangan kaki dan tangan. Ini sudah sering, dari Ibu sudah hampir 1,5 tahun ya kita lakukan ini. Mari duduk matras, angkat kedua tangan, jatuhkan badan kuat. Kaki kiri ke belakang, kanan ke belakang, tangannya tegak, pandangan ke depan, dan jari tangan dibuka kuat. Jari tangannya dibuka kuat, cengkeraman kuat. Badannya lurus, angkat tangan kiri ke atas, ditahan. Tapak kaki kiri di depan tapak kaki kanan. Kaki kiri sekarang di atas kaki kanan.
Angkat pinggulnya lebih tinggi lagi. Angkat kaki kirinya. Ditahan sebentar. Boleh ditekuk, boleh diangkat. Yang sudah kuat boleh ambil jempol kaki kirinya. Lakukan di ujung kemampuan. Getar-getar badannya nggak apa-apa. Getar-getar tangan kanannya nggak apa-apa. Ya, cukup turunkan pelan-pelan. Amati napasnya. Amati dulu napasnya. Tidak ada apa-apa. Ternyata memang tidak ada apa-apa. Mari kita ulang untuk sisi yang satunya lagi. Mari, papan, plank, badannya lurus, tangannya tegak, jari-jari tangan dibuka kuat, mencengkram kuat, supaya siku dan pergelangan tangannya tidak cedera. Yuk, sekarang angkat tangan kanannya ke atas. Telapak kaki kanan masih di depannya. Kemudian kaki kanan di atas kaki kiri. Pelan-pelan angkat kaki kanannya, lakukan ujung kemampuan. Nikmati nafasnya. Cukup, turunkan pelan, turunkan tangan kanan. Kita duduk, turunkan lutut, kita duduk. Nikmati nafasnya. Penting menjaga nafasnya untuk menghemat tenaga, membuat kita lebih tenang. Mari, seperti gambar, kita lakukan bakasana atau pose apa ya, ayam, ya pose bangau. Mari, saya contohkan dulu ya. Paha rata, jinjitkan kakinya, kedua telapak kaki menjinjit, berdiri dengan jari-jari kakinya. Ini tahan dulu, tenang. Kemudian buka kedua lututnya, tangannya ke depan. Ini harus siku di bawah lutut. Harus siku di bawah lutut. Kemudian turunkan jari tangannya. Pandangan 1 meter ke depan, dorong ke depan, angkat 1 kaki. Ditahan dulu, bernafas normal. Kemudian dorong lagi sedikit ke depan, tadi angkat kaki kanannya satunya lagi pelan-pelan. Jangan mengentak begini. Dan angkatnya pelan-pelan, tidak menahan nafas, dorong, kemudian angkatnya pelan-pelan. Nanti kalau sudah merasa aman, boleh angkat begitu lagi. Ya. Mari bakasana. Yuk, jatuh, cepat jatuhkan lututnya, jangan kepalanya duluan. Ayo, Mbak Ning, sikunya di bawah lutut. Oke. Siku di bawah lutut, dorong ke depan. Pandangan 1 meter ke depan, dorong, angkat 1 kaki, terus angkat 1 kaki lagi. Ayo Mbak Muntia, pelan-pelan, dorong ke depan, angkat 1 kaki dulu, bernapas normal. Tahan, bernapas normal. Jari-jari kakinya diangkat. Jari-jari kakinya diangkat. Jangan jatuh begini, diangkat. Ya, supaya lebih ringan lagi, ya. Oke. Tidak apa-apa. Lakukan saja. Saya contohkan lagi. Jadi buka lututnya, kakinya menjinjit, siku di bawah lutut di sampingnya, tidak persis di bawahnya. Tangannya begini, ya. Tangannya dibuka kuat, dicekram, taruh, ya. Taruh di depannya, kemudian dorong, ditahan dulu, bernafas normal, angkat 1 kaki, masih bernafas normal. Nanti pelan-pelan kaki yang satunya diangkat pelan-pelan, dorong sedikit ke depan, angkatnya pelan-pelan. Ya. Kaki yang satunya pelan-pelan saja. Jangan, jadi jari-jari kakinya angkat kuat, jangan dijatuhkan dulu. Nanti tarik-tarik badannya pulang, angkat saja. Dorong, kemudian angkat pelan-pelan. Tapi lebih tinggi, ya. Bernafas normal.
Bernafas normal, tidak menahan nafasnya. Oke. Ya, cukup. Jadi umumnya kita karena ada rasa takut jatuh, kita menahan nafas. Ya. Menahan nafas, begitu nahan nafas, keseimbangan pasti terganggu. Ya, pasti terganggu. Jadi mengalir saja, kemudian dorong angkatnya pelan. Banyak yang seperti ini. Jadi dorong, angkat satu kaki sudah bisa. Tapi angkat satu kaki lagi, yang satunya lagi sudah biasanya begini. Nggak angkat. Ya, harus dorong pelan. Nanti sampai kakinya yang satunya lagi sampai mau terangkat sendiri. Pelan. Nanti angkat pelan. Ya. Jatuh begini aja. Ya. Jangan kepalanya duluan. Oke, cukup. Mari luruskan kakinya ke depan. Luruskan kakinya ke depan. Mana Pak Sunardi? Oke. Kita lakukan Paschimottanasana, ya. Gerakan cium lutut. Tarik nafas, angkat kuat tangannya ke atas. Tulang belakang tegak, kuatkan perut. Lepas nafas, jatuhkan pelan ke depan. Dekatkan dulu perutnya ke paha, bukan kepalanya yang duluan, tapi perutnya duluan, dekatkan ke paha. Bagi yang baru, pegang pergelangan kakinya, kemudian ditarik badannya, dekatkan wajah ke kaki. Bernafas normal. Bernafas normal. Ya, cukup. Tegakkan badan. Mari buka kaki ke samping kiri kanan. Ya. Buka kaki ke samping kiri kanan. Semampunya. Ya. Kemudian pegang pergelangan kakinya, padangan ke depan. Ya, tarik nafas. Lepas nafas. Jatuhkan dulu badan ke depan. Di ujung kemampuan. Ditahan pada batasnya. Tidak harus menempel. Lakukan di ujung kemampuan. Bernafas normal. Tetap dongakkan kepalanya sedikit ke depan, ditahan di batas kemampuan. Cukup tegakkan badannya. Mari kaki kanan ditekuk ke dalam. Tangan kiri, ambil jempol kaki kiri, siku kirinya di dalam, turunkan di dalam lutut kiri. Baru angkat tangan kanannya ke atas. Kemudian jatuhkan badannya pelan, ditahan pada batas sakitnya. Yang mau bertahan di sini, boleh. Yang sudah bisa lebih kuat lagi, jatuhkan badannya, ambil jempol kaki kiri dengan tangan kanan, tangannya ke atas. Bernafas normal. Ya, cukup tegakkan badan. Mari dorong badan ke depan, berdiri dan duduk kanan. Kaki kanan ke belakang, kemudian kaki kanan menjinjit, tidak apa-apa. Mari pegang punggung kaki kanan dengan tangan kanan, dorong ke depan, baru angkat tangan kirinya, tarik tangan kiri ke arah sisi kiri. Kemudian kepalanya rileks, bernafas normal. Rilekskan kepalanya, bernafas normal. Cukup tegakkan badan, angkat kedua tangan ke atas. Mari jatuhkan badan ke kiri, tangan kiri pegang mata kaki kiri bagian luar. Angkat badannya ke bawah, kemudian tangan kanan
di kuping kanan, pandangannya ke atas, pariga sana, bernafas berubah. Ya, cukup, biarkan badan. Mari kita duduk pelan-pelan. Angkat tangannya ke atas. Turun kaki kirinya lagi sedikit, kemudian duduk pelan-pelan. Cium lutut kirinya. Kita cium lutut kirinya. Cukup. Tegakkan badan. Mari tekuk kaki kiri ke dalam. Kaki kanan lurus ke samping kanan. Ambil jempol kaki kanan dengan tangan kanan. Siku kanan di dalam. Angkat tangan kiri ke atas. Kemudian jatuhkan pelan. Tetap di ujung kemampuan. Bernafas normal. Tapi ujung kemampuan, kalau menarik tangannya ke atas, ditahan saja. Ya, cukup. Tegakkan badan. Dorong perutnya ke depan. Berdiri dengan kaki kiri. Pegang tumit kaki kiri dengan tangan kiri. Dorong perutnya ke depan. Lalu angkat tangan kanannya ke atas. Rilekskan kepalanya, pandangan ke atas. Bernafas normal. Bernafas normal. Ya, cukup. Tegakkan badan, angkat kedua tangan ke atas. Angkat jari-jari kaki kanannya. Tapak kaki kanan diangkat, dorong sedikit lagi. Kemudian turun pelan-pelan, duduk pelan-pelan. Oh ya, sebentar. Tegakkan dulu badannya. Ada yang ketinggalan satu pose depan. Maklum. Faktor U. Jatuhkan tangan kanan ke mata kaki kanan. Tekan badannya. Tempelkan tangan kiri di kuping kiri. Pandangan ke atas. Paribasana. Bernafas normal. Cukup. Tegakkan lagi badan. Turunkan tangan kiri. Di tumit kaki kiri. Sudah tadi ya? Oke. Tegakkan badan. Maaf. Tidak fokus. Angkat badan ke atas. Baru duduk pelan-pelan. Putar ke kanan, cium dekat. Ditahan semua. Ya, cukup. Tegakkan badan. Mari disatukan telapak kaki jadi depan. Kita netral sebentar. Ambil jari kaki dengan kedua tangan, tarik nafas. Tarik kuat dari ke atas. Ditahan sebentar, bernafas normal. Sekali lagi tarik nafas. Lepas, jatuhkan pelan ke depan. Dekatkan wajahnya ke jari kaki. Siku boleh didorong ke depan. Ditahan. Bernafas normal. Cukup. Tegakkan badan. Satukan kedua lututnya. Mari menyamping sini. Yuk, angkat kakinya. Gerak-gerakan kakinya yang rileks. Belakang luruskan. Kemudian luruskan kakinya. Luruskan tangan. Boleh tangannya sentuhkan di bawah. Atau lurus. Sikap perahu, tarik nafas. Lepas nafas. Tarik nafas. Lepas nafas. Sekali lagi tarik nafas. Bebaskan belakang. Jatuh belakang. Gerak-gerakan kakinya. Tekuk kedua lututnya. Telapak kaki selebar matras. Pastikan telapak kaki selebar matras.
Pegang tumit kakinya dengan kedua tangan. Tumit kaki dipegang dengan kedua tangan. Tarik nafas, angkat perutnya ke atas, angkat dadanya sampai dagu menempel di dada. Ditahan sebentar, bernafas dulu. Bernafas dulu. Mari telapak tangan taruh di bawah pinggang, jempol masuk di dalam dan 4 jari bawah pinggang. Terus jinjitkan kakinya. Dorong lebih tinggi lagi, jinjitkan kedua kakinya, bernafas coba. Amati nafasnya, coba bernafas yang sempit, berusaha tak tenang di situ. Bernafas coba. Ya, cukup. Bebaskan pelan-pelan. Buka tangan ke samping kiri kanan, lutut tetap ditekuk. Tarik nafas. Telapak kaki tetap selebar matras. Lepas nafas, turunkan kedua lutut ke sisi kiri. Tekan lutut kanannya ke bawah sampai mendekat ke telapak kaki kirinya. Pandangan ke sebelah kanan. Bernafas lepas. Rilekskan nafasnya. Ya, cukup. Kembali ke tengah. Pelan-pelan jatuhkan kedua lutut ke sisi kanan. Pandangan ke sebelah kiri. Bernafas dulu. Ya, cukup. Kembali ke tengah. Yang mau melakukan ayam, kita dulu anak kasih kecil suka melakukan ayam, lakukan ayam. Yang tidak kuat ayam, lakukan sikap ikan. Saya contohkan dulu sikap ikan, maksiat. Contohkan dulu sikap ikan. Kakinya lurus, telapak tangan lurus di bawah badan. Kemudian angkat dadanya, gantungkan kepalanya, rileks. Seperti ini. Buka dadanya kuat, kemudian nikmati nafasnya, pejamkan mata. Bernafas normal, sangat bagus, terasa nyaman di ruas tulang belakang. Bagi yang melakukan kayang, silakan, boleh dicontohkan sebentar, tangannya ditekuk ke belakang, tekuk kedua lututnya, kemudian angkat badannya perlahan. Tetap lakukan di ujung kemampuan. Bernafas normal. Bernafas normal. Ya, cukup. Bebaskan pelan-pelan. Mari tegakkan kakinya ke atas. Angkat tangannya gerak-gerakan, lakukan bending. Mudah dirangkul kedua lututnya, goyangkan badan ke kiri, kanan. Lakukan pijakan di otot tulang belakangnya. Gulingkan badan ke kanan. Kita bangun perlahan. Mari duduk setengah padma atau arda padmasana. Silakan duduk kaki kiri di atas, bapak-bapak kaki kanan di atas. Pastikan duduk nyaman. Kalau sudah merasa nyaman, tangan di telapak tangan kanan di atas telapak tangan kiri.
Telapak tangan kanan di atas telapak tangan kiri. Kalau sudah merasa nyaman, pejamkan mata. Kita akan lakukan pratyahara. Menarik perhatian ke dalam, membawa pikiran ke terminal antara di luar dan di dalam badan. Pikiran tidak mengendalikan apapun. Saatnya belajar mengamati. Sekali lagi, pikiran tidak mengendalikan apapun. Saatnya belajar menerima. Mengamati apapun yang diberikan oleh tubuh, entah itu rasa sakit, detak jantung, atau suara nafas. Biarkan nafas mengalir seperti apa adanya. Tariklah perhatian jauh lebih ke dalam lagi, hanya dengan mengamati nafasnya. Nafas masuk, nafas keluar. Ya, cukup. Mari kita satukan tangannya di dada, sampaikan terima kasih kepada teman-teman, kepada sesama, berterima kasih kepada alam semesta, dan berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa. Cukup gosok-gosokkan tangan sampai hangat, tempelkan di pipi kiri kanan, dorong ke belakang. Baik,
Demikian latihan kita pagi ini. Terima kasih semangatnya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Namaste, salam hormat buat teman-teman sekalian. Monggo, saya kembalikan Mbak Ainun. Terima kasih, Mas Ode. Terima kasih Beliau Ode. Aduh. Ya maaf banyak gangguan, ini ada wirelessnya. Ini hari ini benar-benar nggak tahu Semarang yang panas apa saya yang ini. Wah, benar-benar kata ini sengaja nggak saya hapus. Keringatnya, racunnya keluar semua. Ya masih pada yoga basic ya, kita tidak kemana-mana karena memang yoga basic lah yang sedikit ya menterapi ya, lebih menterapi daripada yoga yang disebut advance. Karena kalau sudah advance itu hati-hati dengan ego. Monggo. Iya, sebenarnya yang yang basic seperti ini ternyata juga malah sebenarnya menguras ini benar-benar ini ya. Pelan tapi seperti biasa pelan tapi ternyata keringat kita tenaga yang kita keluarkan banyak, dan otot-otot itu benar-benar bisa peregangannya. Tadi kerasa banget di hamstring dalam itu. Wih. Tadi kan yang pertama kali ya, kalau saya ya nggak tahu. Selama ini yang kaki kiri ke kanan sama ke kiri tadi loh, terus kita duduk kayak gitu, itu lumayan pelan tapi effortnya luar biasa. Karena memang begini, dalam asanas itu ya, dalam asanas basic, apalagi mungkin beberapa ada yang baru, kadang-kadang kita terlalu banyak berpikir tentang pose ini salah. Ya Pak Sunarwi pamit katanya. Iya, terima kasih Pak Sunarwi, sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih Pak Sunarwi. Ya, jadi karena kalau kita terlalu banyak berpikir tentang pose gitu ya, tentang pose, jadi kita tidak bisa berkonsentrasi kepada nafas. Ya, kalau kita pikir nafas terlalu banyak, hanya mikir nafas, posenya kadang-kadang kelupaan, ya tidak dapat stretchingnya, tidak dapat straightennya juga gitu. Jadi intinya tetap seimbang. Kalau misalnya kita ada pose yang agak aneh sedikit, lihat sebentar, amati, kemudian lakukan. Setelah itu lakukan apapun yang ada di dalam pikiran gitu. Jadi apakah ini benar salah? Kadang-kadang kalau berpikir benar salah, tentunya sudah lewat pose berikutnya gitu. Ya, biasakan mengalir. Nanti lama-lama kalau sudah menjadi biasa, kita akan menemukan, dulu saya katakan kita akan menemukan badan kita sendiri, bukan badan strukturnya, ya. Karena struktur juga belum tentu bagus, kan orangnya kurus gitu, nggak begitu bagus gitu. Jadi temukan dirinya sendiri, ya, bukan orang lain. J, monggo. Ya, terima kasih Bli. Mas, Mbak, barangkali ada yang mau ditanyakan sama Bli Ode, kayak ya ini, kalau ini tadi itu pengalaman saya yang pertama sih, mungkin kalau teman-teman yang lain beda ya, gerakannya yang tadi itu benar butuh keseimbangan, kayaknya pelan, ke kanan, ke kiri, kakinya merenggang, tangannya, badannya tegak, tapi luar biasa. Monggo, silakan. Ya, nanyanya yang sederhana aja, pengalaman apa gitu. Iya, mungkin tadi yang dirasakan seperti apa, mungkin ya Bli ya. Simpel aja. Iya, mungkin tadi yang dirasakan. Bli Ode, tadi pindah kanan kiri, aduh, ampun deh, bisa. Mana itu yang latihan lututnya? Tangan di depan, aduh, aku pegang aja kaki, tangan di bawah. Oh, gitu. Iya, tapi kan bisa kan permintaannya itu perkuatan lututnya, gerakan ular. Itu variasinya banyak sebenarnya. Jadi nanti seperti ular beneran gitu bergerak kiri kanan. Kalau masih awal gitu, Bli Ode.
maunya gerakannya gitu biar kuat lutut kuat biar kita bisa jalan-jalan. Nggak bisa beli ode. Loh, kan bisa turunkan tangannya, tempelkan di lantai, gerak pelan gitu. Mungkin Iya, Ode tadi bisa saya kasih turunkan contoh lagi. tangannya beli ode. Ya, gimana Mbak? Saya turunkan tangannya itu nggak apa-apa ya, tapi kekuatan kayaknya jadi lebih ringan gitu loh. Saya kepengennya tangannya di dada. Ya, ntar dulu. Pelan-pelan. Sebenarnya itu kekuatannya di sini loh, di hati. Gitu. Bisa, kadang-kadang kita menilai, mendowngrade diri sendiri loh. Benar. Nggak kuat ya kayaknya. Banding, saya bokong, saya gede, badan saya enggak, ada urusan. Pasti ke situ bawaannya. Lakukan saja. Sekali jatuh gitu akan membuat kita lebih waspada. Ternyata cuma segitu. Ya. Makasih beli ode. Mari. Ya, Mbak Ita. Ya, saya sudah berhasil Apa itu? melakukan Astanga Namaskara. Wah, astaga. Sudah berhasil, tadi sudah bisa. Jadi ini pengalaman ya, saya belajarnya pertamanya itu di atas kasur. Atas kasur aja awalnya nggak berani mau turun, nggak berani. Terus saya depannya saya beri guling. Terus natap guling bisa, gulingnya saya ambil ganti bantal. Bantal akhirnya bisa. Terus nggak pakai apa-apa di kasur. Ya, bisa. Nah, terus kemudian di matras gimana di matras sekarang? Takut lagi. Astaga. Takut lagi. Kemudian saya beli lagi tipis-tipis gitu yang di depannya biar hidungnya nggak nyonyor ya. Ya Mbak Ita, itu namanya ruwet. Tidak apa-apa, semua orang pengalaman berbeda. Tetapi kalau kita sudah bisa di matras, terasa enteng sekali, gitu ya. Ya, terasa oh ternyata dulu kok saya ruwet gitu. Itu namanya pengalaman. Iya. Sekarang sudah nggak takut mau menurunkan dada itu awalnya itu memang takut sekali, kayaknya jauh banget gitu mau turunnya. Sebentar, saya mau tanya, takutnya apa? Kenapa? Ya ini tangannya rasanya nggak kuat nahan. Ternyata mungkin dibantu dengan perut ya. Perutnya yang nahan, jadinya lama-lama turunnya bisa pelan-pelan gitu, jadi nggak makblok. Saya contohkan lagi ya. Oh, udah bisa sekarang. Gini. Ya, betul. Nah, terus cuma ya. Taruh dada di antara kedua tangan. Ya gini, ya. Dada di antara kedua tangan. Lo tinggal pelan aja, pelan. Tuh. Nah, lantas apanya yang ruwet gitu? Oh iya, sekarang sudah tahu taktiknya. Ya, maksudnya begitu. Kadang-kadang itu yang saya bilang, kadang-kadang pikiran kita mendahului loh. Gitu. Belum terjadi sudah, tangan saya akan begini, dagu saya di mana, hidung saya akan pesek nggak sih? Gitu. Udahlah, macam-macam gitu. Salah nggak sih? Benar nggak sih? Kadang-kadang begitu. Coba saja tanpa pikiran apa-apa, tarik nafas, jatuhkan dada di antara tangan, blok gitu. Oh, tapi lain beli kalau punyanya emak ya, lihat emak kalau matanya bisa nungging. Nah, kalau Biode tadi kan agak rata, kalau emaknya bagus bisa nungging gini. Jangan terlalu nungging juga gitu. Tapi enak di tulang belakang, bagus sekali. Sekarang sekali untuk tulang belakang, rileks sekali. Ya. Monggo. Mas Jonathan, silakan. Ada yang bisa dibagikan gitu, berbagi pengalaman sudah. Yoga Gembira belum buka ya? Yoga Gembira belum buka, Taman Suropatinya belum boleh buat kumpul-kumpul. Belum boleh ya. Monggo. Sama seperti kampus kita juga belum boleh buat kumpul-kumpul. Oh ya, dan pasar beberapa lapangan ditutup, lapangan depan rumah saya tetap dibuka. Jadi saya bisa offline setiap hari, pagi, sore, ya. Iya. Monggo. Mas Jonathan berbagi pengalaman, monggo. Ya, karena memang hal-hal basic memang tidak asana basic
lakukan saja gitu. Kemudian kalau ada masalah baru tanyakan. Kalau ada keruwetan baru tanya. Gitu. Nanti keringet, lama-lama kita akan benar, kita ketemu kok. Kalau misalnya pasti mau tanah sana, cium lutut gitu. Saya itu sama Mak masih merasakan sakit loh di hamstring. Jangan pikir saya nggak sakit. Ya. Pasti masih ada sakitnya. Tapi saya nikmati sakitnya. Jadi 3 poin itu. Mengamati batas sakitnya, mengamati takutnya. Yang terakhir tadi mengamati batas tidur, tidak tidur. Jadi 3 poin itu saja. Kalau ketemu sakit sudah, lupakan posenya, nikmati sakitnya. Gitu. Monggo, Mas Patah, barangkali ada pengumuman apa gitu. Minggu depan mungkin saya nggak bisa ya. Begitu ya. Minggu depan itu tanggal 6 ya. Tanggal 6. Nah, karena periode minggu depan nggak bisa, ada yang bisa jadi instruktur untuk minggu depan. Yang kemarin rencananya Mbak Ningrum ke Jogja. Nggak tahu, belum ada update. Boleh, mungkin nanti saya coba carikan instruktur tamu ya. Mas Yudi gimana, Mas? Belum saya hubungi nanti, coba. Coba ya Mas ya, habis ini ya, saya bantu hubungi juga. Ya. Ya, kalau nggak ada yang pertanyaan, selamat berakhir pekan. Yang di chat apakah ada? Oh, ya ini cuman ini. Matur Suksma, Priode, Mbak Ali, Mbak Ai, juga Kagama, walau basic namun full energi dan swagger. Matur suwun. Ya, oke, rata-rata berkesan ini. Memang kita nggak kemana-mana, basic yoga is the best, ya Bia. Beli Bakasana tadi memang tangan itu harus menopang badan ya Pak Beli ya? Ya, sepenuhnya ada di tangan. Kalau dengan Bakasana, kita bisa Bakasana, bayangan saya begini. Ternyata kalau bisa Bakasana, badan tangan kita ini, pergelangan tangan bisa support badan kita. Itu artinya kita juga akan bisa handstand. Kan beratnya sama. Sekarang soal keseimbangannya saja gitu. Soal di core-nya, di perutnya, ruas tulang belakang bawahnya. Jadi intinya di situ. Jadi kalau sudah, saya sering dalam buku agak ini ya. Jadi sering dalam beberapa kelas gitu. Kalau orang sudah bisa ayamnya ke depan, gini gitu ya, Bakasananya gini, gini ya. Ini, berarti kita sudah bisa mensupport badan sendiri gitu. Ya. Nanti boleh dibawa ke samping, pahannya lurus, buka ke samping kanan, terus dorong ke samping, baru angkat kakinya, gini. Jadi ayamnya ke arah samping atau pasuan ke sana. Nanti variasinya banyak, bisa dibuka gini kakinya, ya. Nanti pelan-pelan jatuhkan kepalanya, angkat kakinya, gini. Nanti kemudian boleh angkat kepalanya juga, gini. Ya. Variasinya banyak. Variasinya banyak, tidak perlu banyak tenaga sebenarnya kalau sudah kita posisi berat badan itu satu garis lurus dengan tangan. Jadi kenapa basic sekali ini, kemudian pengembangannya banyak. Tapi tidak perlu bisa semua, bisa ayam saja dulu. Itu belajar mengelola napas, batas takutnya itu. Poinnya di situ aja, nggak usah kemana-mana. Tapi kalau mau yang lebih variatif ya seperti tadi itu. Ya, banyak. Saya udah bisa Bakasana ya, meskipun waktunya pendek masih. Ayam miring juga sudah bisa. Ayam berdiri, kemudian berdiri di atas kepala bisa. Nah, lanjutannya kemana ini, Bli? Untuk bisa apakah ke berdiri dengan tangan atau gimana? Tapi urutannya gimana? Nggak usah dulu ke sana. Nggak usah ya? Nggak usah gitu. Jadi biasa aja dulu yang di bawah-bawah aja. Buka kakinya, itu namanya Kaunyanasana gitu. Nanti jatuhkan kepalanya, angkat kakinya.
namanya apa ya, fallen angel bahasa Inggrisnya, malaikat jatuh gitu. Malaikat. Apa Fallen namanya angel. Sansekertanya Mas Jonathan? Kalau Mas Jonathan pasti inilah sudah tahu yang itu variasinya, itu sudah pada posisi bermain-main. Posisi bermain-main, tidak ada ego apa, pokoknya hanya untuk itu pengamatan nafasnya, keseimbangannya, gitu-gitu aja, bergerak-gerak di situ-situ aja, nggak usah jauh-jauh. Oke. Ini itu harus lebih sering itu ya beliau latihan apa yang posisi plank ya. Jadi tangannya kuat gitu. Saya sih cenderung bukan soal, Atau kalau sudah bisa ayam saja satu gitu ya. Itu keseimbangannya cenderung soal pikiran saja gitu. Kalau sudah bisa ayam berarti di situ sudah masalah plank atau yang lain itu kan sudah sering melatihnya gitu ya. Tapi pada intinya itu soal pikiran, bagaimana membuat berat badan itu fokus pada satu titik tumpunya gitu. ya Itu benar. latihannya memang lama ya. Itu pembentukan pembentukan keseimbangan itu juga memang harus ada kekuatan juga, tapi itu tidak murni, tidak. Kalau orang sudah bisa, itu sebenarnya tenaganya seperti tadi sambil ngobrol-ngobrol juga bisa kan, gitu sambil ngomong gitu nggak terasa, tenaganya juga nggak banyak yang keluar, gitu. Karena titik berat badan sudah fokus pada titik tumbuhnya gitu. Jadi ya gitu, sering-sering dilatih, sering-sering jatuh, gitu, nggak apa-apa. Iya, sepertinya kalau nafasnya lebih teratur dan lebih tenang tadi sih. Kalau pengalaman pribadi saya tadi ya, karena lama nggak ini. Sebenarnya tadinya kan sudah bisa agak lama tuh sana bisa jinjit kemayu. Cuma kemarin karena beberapa agak grogi juga. Tapi ternyata begitu sudah bisa nafasnya lebih teratur, terus lebih tenang. Ternyata ininya lebih tahu posisi seimbangnya itu di mana itu. Jadi lebih bisa lebih lama bakasananya gitu sih. Saya lebih cenderung dalam asana itu orang pada pengamatan apa saja posenya, pengamatan. Oh kok rasa kurang sih gini, oh ternyata gini, lama-lama gitu loh pengamatan berkembang terus. Apapun posenya, keseimbangan apapun itu. Pengamatan, oh ternyata begini gitu. Akhirnya apa? Akhirnya kembali ke badan, udah ke dalam gitu. Itu yang kenapa di dalam yoga ada astanga itu. Astanga ya, jadi 8 cabang, 8 jalan. Jadi bukan tangga begini harus melewati 1, kedua, baru ketiga, bukan. Itu adalah 8 pintu masuk gitu. Jadi kenapa saya lebih cenderung ke asanas, karena asanas lebih dekat gitu kepada kita, keseharian kita. Kemudian kenapa pranayama setelah asanas, itu karena memang sedikit lebih sulit ya asanas pranayama dibanding asanas. Kalau sudah orang terbiasa dengan asanasnya, itu akan membentuk basic pranayamanya terbentuk. Begitu nekuk badan ke depan, otomatis orang itu nekuk badan ke depan nggak mungkin dari nafas, nggak mungkin, pasti lepas nafas. Itu terbentuk dulu dari asanas. Kemudian setelah orang sadar betul-betul, ternyata sadar, baru dia omongin ini nih pranayama begini. Ya. Tidak jauh juga pranayama utama itu sedikit kok, yang literaturnya sedikit, nggak ada macam-macam begini begitu. Pastrika, Palabati yang seperti itu, nggak ada yang lain deh gitu. Kalau ada yang baca pranayama, kalau pengembangan lain disebut teknik pernapasan, silahkan saja, teori-teorinya banyak, kebenaran itu banyak gitu. Cuman kalau yoga ya kembali saja ke pranayama yang tertulis di literaturnya. Itu sudah lebih dari cukup. Ya untuk membuat menterapi, membuat kita lebih nyaman, bisa fokus gitu. Kalau sudah nyaman bisa fokus, ya sholatnya juga lebih khusyuk, sembahyangnya juga lebih khusyuk gitu ya. Itu sih, jadi nggak usah terlalu jauh-jauh, di sini-sini aja itu saja. Di sini nggak usah pikir akrobat dulu, nanti otomatis ya. Kalau mau akro yoga di sini ada setiap minggu sekali. Itu untuk anak-anak yang benar pingin, itu benar fokus, orang jatuh kedebak-kedebuk gitu, tapi cara jatuhnya bagus gitu. Biasa lihat-lihat aja itu bagi mereka yang senang. Kadang-kadang ikut-ikut juga, tapi ingat-ingat bahaya enggak gitu. Semuanya enggak masalah.
Risiko juga sih kalau belum ini juga ya apa? Kalau nggak tahu kan harus tahu kayak tadi itu apa? Bakasan aja kan, oh jatuhnya di kakinya jangan sampai jelungup kayak gitu. Kalau jelungup kan bahaya kan di kepala. Oh, tahu tekniknya jatuhnya yang bener gitu. Saya memang sering sharingnya, katakanlah ngajarnya tidak textbook ya. Kalau textbook lutut itu di atas siku, persis di atas siku. Kalau saya lutut itu di luar siku, tapi di atas, di luar di atas gitu ya. Jadi di luar tapi di atasnya, tidak persis di atas. Kenapa? Kalau jatuh kaki itu nggak nyangkut. Jadi kalau kaki nyangkut kan kepalanya duluan. Ya. Tapi kalau ada di luar, tapi sedikit di atas gitu, ini, gitu. Itu kan tinggal buka kaki aja, buka kaki atau lututnya di luar, kepalanya masih aman di atas. Ya. Kalau sudah ketemu keseimbangannya, nafasnya bagus, pengamatannya bagus, taruh aja di atas siku atau di ketiak, kemudian luruskan tangannya, angkat kaki jadi handstand. Itu urusan belakang. Tapi awal-awal begitu dulu, gitu. Oh, udah tenang, kita nikmati saja di situ. Kalau mau mengembangkan, kembangkan lagi. Gitu. Ya, jangan dipaksa-paksa juga. Kita kan udah pada umur. Bahaya itu, makanya bahaya kalau cedera, kalau udah kepala 4 ke atas itu kan riskan kan ya kalau sampai cedera tulang seperti itu. Pulihnya lama. Oh jangan cedera. Mudah-mudahan nggak ada yang cedera ya. Iya. Makanya basic aja, geser kaki aja, ternyata berat. Gerakan ular itu bagus loh, benar. Itu bagi yang asam urat gitu ya, ada yang pengapuran gitu, boleh pelan-pelan turunkan tangan begini, geser gitu, gerak-gerak kiri kanan. Mungkin nanti lagi itu gerakan ular lagi beli. Ntar malah mau diajarin tarian ular lagi. Bahaya ini. Monggo. Monggo ada lagi yang mau sharing gimana mungkin apa bertanya atau pengalamannya tadi menarik ular dengan beliau. Tapi Mbak Ita udah bagus tadi pose-pose saya lihat. Mbak Nining juga mungkin sudah nggak ada beban gitu, lakukan aja. Belum, saya lihat bagus Mbak Nining. Masih kayaknya berat di pantat gitu ya. Mau ngangkat gitu. Salahkan pantat lo, salahkan pantat. Kita itu semua seimbang lo, sudah diatur-atur. Kayaknya tadi masih keinget kata-kata beli ya, harus hilangkan rasa takut ya. Sama ini napas tadi, kenapa selalu berhenti gitu. Jadi mungkin itu saya mesti ngatur nafas dulu ya supaya seimbang gitu ya. Kenapa nafas berhenti? Karena kita berpikir posenya akan ada bunyi, akan ada bentuk. Di sini ngapain? Ngalir aja gitu, nafas sudah ngalir, nafas urusan nafas gitu. Pose ya pose aja gitu. Tapi lama-lama gitu biasa membebaskan. Itu namanya membebaskan. Yang lebih halusnya lagi mengikhlaskan gitu ya. Bergeraklah sendiri-sendiri gitu, nafas sudah gini menyesuaikan. Alami gitu. Alam gitu. Alam yang mengatur itu gitu. Jadi kadang-kadang dia pikir habis ini apa ya, jatuh nggak, bener nggak sih gitu, nafasnya ketahan. Itu biasa. Ngalir aja gitu. Gerak aja nafas. Itu membiasakan saja. Kalau dalam istilah yoga namanya abiasa, membiasakan. Belum biasa aja. Hanya rutin, sering enggak kalau rutin tapi sering. Rutinnya sebulan sekali. Bahaya. Setiap hari, Mbak. Nah, iya Mbak Nining. Tiap hari 15 menit saja. Ya. Kalau yang segmen 2 kita, itu kan cuma 12 menit ya. Iya. Yang di mana agama itu. Itu 12 menit. Iya 12 menit. Itu lakukan itu aja. Itu kan kiri kanan Surya Namaskara, kemudian Astanga B, itu kiri kanan udah cukup, itu keringat dikit aja keluar udah cukup untuk membangkitkan, menyemangati gitu. Situlah belajar juga fokus pengamatan gitu. Gak usah harus duduk begini, gak usah harus meditasi, pengamatan ada setiap saat ya.
pengamatan setiap saat, apapun segmen 1, segmen 2 sampai 5 pengamatan. Basicnya itu, jadi kita akan lebih tenang lah, nafas juga lebih aman. Itu Mbak. Itu Bli. Ya. Kostum itu kayaknya sangat pengaruh juga ya. Apa itu? Kostum. Jadi saya itu kalau biasanya kan pulang tenis ya. Jadi kadang-kadang celana tenis itu enggak enak untuk yoga. Jadi mau duduk bersila saja sudah bingung, ketarik-tarik. Mau posisi apa enggak enak. Berarti sangat mempengaruhi gerakan juga ya menurut saya. Iya, kan perhatian dialihkan ke situ kan, buat mikir celananya ketat, udah apa ketarik-tarik gitu kan. Iya. Nah, itu udah melepaskan itu konsentrasi kita ke lain tempat. Iya, kadang nggak sempat berganti. Seperti ini tadi udah terlambat, jadi langsung ya udah pakai pakaian tenis. Pak Rosa ternyata bagus loh posenya tadi. Gerakan keseimbangannya. Itu sudah dari dulu yoga ya. Oh iya, libur lama. Soalnya sering aku lihat offline gitu. Tentunya ngumpet di bawah kursi atau lagi berapa. Ternyata posenya bagus. Lah ini kameranya memang kelihatannya ke atas terus. Kalau ditundukkan saya nggak bisa lihat diode nanti. Gitu. Nah, iya, jadi kalau pas gerakan di bawah ya kayak ketok. Nah, tadi pas gerakan keseimbangannya lumayan. Kita tahu dah yang sudah agak nyaman. Makanya boleh kalau mau minggu depan tuh jadi instruktur tuh. Iya. Iya, Pak Patah ya maksudnya. Enggak. Pak De Patah tuh. Ayo. Mbak Ocha itu loh. Nanti jadi Mbak Rosa. Alah ngarang orang. Bau. Pemula seterusnya. Pemula abadi. Pemula abadi. Saya punya pengalaman memaksa orang menjadi instruktur itu banyak. Ya. Jadi pada saat mau latihan gitu offline, saya sama Mak sengaja nggak datang gitu. Sudah lihat orang tuh yang saya mau jadi instruktur, target menjadi itu, dia datang gitu kan. Nah, saya biarin nggak datang gitu. Jadi kan begitu banyak orang, puluhan orang itu nunggu. Gitu. Oh, telepon saya nggak ada, sangat bisa tolong si Anu aja gitu. Akhirnya dia paksa bisa. Lihatin dari jauh bisa, walaupun ya tersendat, ragu-ragu apa-apa. Mereka mengerti semua karena keterpaksaan. Akhirnya apa? Mulai tumbuh percayaan diri kedua kali, habis itu ketiga udah berani lepas gitu. Nah sekarang memaksanya di sini ya agak susah di mana gitu. Ya Mas Patah itu ditinggal aja besok. Iya, besok ditinggal aja itu beli. Boykot ntar. Itu beda. Kalau offline nggak apa-apa. Terpaksa kalau offline saya bisa. Kalau terpaksa kan ya. Kemarin sudah ini sama Mas Yudi. Sama Mas Yudi itu kemarin saya pengantar. Jadi, pengantar iya. Instrukturnya bertiga kan. Hari Sabtu. Saya itu di pemanasannya. Pemanasannya saya cuma niru pemanasan dari diode itu sekuen 1 sama 2. Sudah setelah itu diserahkan ke instruktur berikutnya untuk sampai ke pembangkitan power dan sampai ke puncaknya. Kemudian si sapasananya kembali ke Mas Yudi kembali. Jadi karena kolaborasi ya berani aja saya. Ya udah beli udah besok diajak kolaborasi offline pemanasan gitu. dulu. Boleh. Ya jadi gitu ya. Patah ya. Nah, kalau online ini saya belum punya perangkatnya, belum punya wirelessnya. Oh gitu ya. Iya. Ya, alasannya tepat sih. Iya. Makanya kalau offline ayo besok belanja wireless ya. Bukan, itu ada speaker yang dihubungkan ke laptop. Itu kan ada kabel gitu ditaruh di depan kabel sekitar 2-3 meter, taruh mic-nya gitu ada untuk Zoom ada kok. Nah nanti Mbak siapa Mbak Endah atau siapa atau Mbak istri Mbak Rita. Mbak Rita. Iya. Dikasih beli aja beli online gitu gampang. Iya, beli online juga banyak kok. Oke, pelan-pelan lah nanti. Iya. Kalau speaker jadi alasan itu kayaknya nggak mutu banget.
Soalnya banyak tersedia. Ya beli ya. Oh ya, saya lagi nyusun buku Wih, tentang apa yoga, ya, segar ogar ya. Di situ ada banyak pose-pose, kemudian ada ini apa vinyasa juga, ada 6 vinyasa. Kalau kita ada 5 sekuen ya, di sini ada 6 sekuen. Jadi nanti ini untuk kalangan sendiri sih, tapi di situ ada Surya Namaskara juga. oh ada ini ya. Kalau Nah, gambar-gambar ini gitu kan visual tuh lebih enak, tinggal dicontoh. Ya, nanti ada Hamsa juga, ada pelajaran 1 gerak 1 napas. Terus apa namanya? Ada alur. Ini yang saya maksudnya alur. Oh iya. Ya grafiknya apa-apa di sini, kemudian gerakan duduk, gerakan twisting, memutar, kemudian savasana. Di sini gerakan yang membangkitkan, naik energinya naik. Di sini orang keseimbangan tangan, headstand gitu. Jadi setelah udah agak capek baru mulai gerakan duduk. Nah sekarang di sinilah mulai gerakan duduk, bersakit-sakit, cium lutut, apa gitu kan, hamstringnya sakit apa gitu. Jadi sampai kita terakhir savasana. Jadi seperti itu. Jadi tuntunan untuk supaya bisa ngajar gitu, walaupun di mantap. Mantap. Itu kan untuk kalangan sendiri ya beli. Ya, untuk kalangan sendiri. Dan kita itu masuk dalam kalangan toh. Oh, saya bikin aja kalangannya. Ini hanya saya ganti untuk ongkos cetak aja nanti. Oke. Siap, nanti di ini ya. Di apa di FB sama di ongkos cetak sama ongkos kirim. Ya. Ya, beberapa sudah termasuk temannya Mas Patah juga ada di sini. Tuh. Oh iya. Waduh. Kembarannya. Ya. Bukan teman, kembaran. Oh, kembarannya. Jadi nanti kalau memang itu kita ini kan ke apa? Kagama yoga. Sebagai referensi aja. Ya. Di sini basic sekali ya. Yoga, kalau orang nyebutkan yoga kan selalu orang pikir tentang asana saja. Tapi ada hal-hal besar di belakangnya yang bisa disampaikan sekilas gitu. Jadi supaya tidak apa ya, tidak kemana-mana. Kadang-kadang saya sering bahas dengan Mas Patah supaya yoga itu tidak kesana kemari menjadi apa ya sebagai musyrik gitu ya. Ngomong tentang kesaktian, tentang nah, yoga tidak kesana. Yang dikembangkan itu yang suka itu kesana kemari. Jadi kita lempeng basic. Kita pendekatannya ke arah lebih keluarnya itu ke arah seni. Jadi seperti pencak silat itu seni bela diri, ya bela dirinya dibikin suatu seni. Nah, kita mudah-mudahan Kagama Yoga ini juga seni beryoga. Ya. Yoga basic tapi diberi sentuhan artistik. Seni. J, kalau sudah ini monggo selamat berakhir pekan. Ya. Banyak libur ya sekarang ya? Iya, saya cuti beli. Cuti tapi banyak tanggungan, sama saja sih. Oke, kalau sudah tidak ada tanggapan dari teman-teman, terima kasih beliau Ude sudah membimbing kita hari ini. Yang pasti memberikan banyak manfaat buat kita semua, lebih sehat, lebih fresh, dan kita seharian ini juga mentertawakan diri sendiri juga ya, karena berjatuh-jatuh ria seperti itu, tapi tetap kita harus tetap menjaga semangat dan jangan lupa rutin dalam catatan sering. Rutin jadi tanda-tandanya kalau sebulan sekali itu menjadi ini, jadi sering itu walaupun cuma 15 menit ya beli ya. Iya. 10-15 menit tiap hari. 10-15 menit tapi rutin tiap hari kita lakukan seperti itu, dan akan mendetoks tubuh kita, memberikan energi pada tubuh kita hingga lebih sehat. Dan mungkin minggu depan juga nanti dengan Bli mungkin yang pranayama mungkin bisa rutin juga ya Bli. Dan saya pesan gerakan ular lagi. Karena itu ternyata asik juga sih, berat, pelan tapi berat dan benar-benar menguras keringat gitu. Dan tidak beresiko kan ya, karena kan cuma
cuma geser kanan kiri tapi luar biasa. Sekali lagi terima kasih teman-teman, selamat berlibur, bulan besok masih libur ya, mungkin ada yang cuti juga, libur panjang, tetap jaga prokes, kebetulan kita sekarang dalam gelombang 3 Omikron yang aduh ya sedih juga sih, termasuk saya, keluarga saya juga kemarin juga kena, jangan sampai yang belum kena jangan sampai kena, yang sudah kena semoga cepat sembuh seperti itu. Karena bukan mau menebar negatif, tapi ternyata info dari teman kagama juga yang dokter di rumah sakit itu sekarang karena mungkin cuaca juga jelek ya, kondisinya jadi banyak pasien, lumayan membludak seperti itu. Jadi pastikan kondisi kita lebih fit, tentunya dengan beryoga ini imun kita lebih bagus seperti itu, untuk mengkonsumsi suplemen, vitamin dan sebagainya, makan istirahat yang cukup seperti itu. Sekali lagi terima kasih, selamat berakhir pekan, jangan lupa bahagia, jangan lupa beryoga walaupun hanya 15 menit sehari. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bli.